Selamat berjumpa saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan ya. Sambil saya menunggu menjemput anak pulang sekolah, ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ya. Dan saya mau membagi sedikit saudara dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal kelima, saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, demikian bunyinya. Sebab itu, jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah, dengan kata lain, adalah orang Kristen, orang yang sudah dikuduskan hidupnya di dalam penebusan darah Kristus Yesus. Kalau Anda orang Kristen, Anda sudah bertobat, Anda sudah menyerahkan diri Anda ditebus di dalam penebusan darah Kristus Yesus, orang kudus itu adalah sebutan bagi Anda juga. Ayat keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dengan kata lain, mereka tidak akan masuk surga. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara, kalau Anda orang Kristen Protestan atau Kristen Katolik, ya, apakah Anda mempunyai keyakinan jikalau kalau Anda mati, ya, Anda akan masuk surga? Karena apa? Karena Anda sudah mau diselamatkan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Atau Anda sendiri masih bingung? Atau ada juga yang merasa, wah, saya sudah jadi Kristen Katolik atau jadi Kristen Protestan, ya pasti kalau saya mati masuk surga. Itu saudara, ada juga yang demikian. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab, kalau Anda sudah jadi orang yang disebut Kristen, ya, percaya kepada Kristus, Anda akan memiliki satu kehidupan yang berbeda. Ya. Anda akan menandakan kehidupan yang berbeda. Ya. Kartu membership gereja Anda, iuran Anda, donasi Anda, sumbangan Anda, ya, perbuatan Anda yang Anda lakukan terhadap gereja, itu semua tidak memberi jaminan jikalau Anda akan masuk surga. Baca baik-baik Alkitab, saudara. Jangan Anda mau disesatkan oleh pendeta, oleh pastor, oleh siapapun juga. Ya. Karena kalau Anda sudah bertobat, artinya benar-benar mengerti mengapa Anda percaya kepada Yesus, Anda akan memiliki kehidupan yang berbeda. Anda akan memiliki kehidupan baru yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus Yesus ketika Anda menyerahkan hidup Anda untuk percaya kepada Kristus dan ditebus. Ya. Anda akan
berubah, bertumbuh menjadi penurut-penurut Allah. Bukan pemberontak terhadap Allah, bukan menjadi musuh Allah, bukan melawan Allah, bukan hanya mengantongi kartu anggota gereja, tetapi hidup Anda bukan sebagai penurut Allah, tidak demikian. Seperti yang kita baca tadi, saudara, yang saya baca, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus Yesus, hidup kita berubah. Hidup kita akan bertumbuh menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan kita hidup di dalam kasih. Kasih tersebut adalah kasih yang telah kita terima dari Allah di dalam Kristus Yesus. Allah telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kalau Anda bisa mengasihi, karena Anda dan saya hidup di dalam kasih Kristus. Kalau Anda tidak mau hidup di dalam kasih Kristus, saya dan Anda tidak bisa menghidupi kehidupan Kristen, saudara. Kita tidak akan menjadi penurut-penurut Allah. Contohnya adalah Kristus sendiri. Dia yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara, untuk semua manusia, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan kasih dari Kristus kepada Allah adalah untuk memberikan dirinya secara sukarela untuk mati bagi dosa dunia. Kasih itu tidak dipaksakan, saudara. Oleh karena itu, Anda jangan jadi Kristen karena paksaan. Jadilah Kristen yang menyadari hanya tanpa kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Anda tidak akan bisa masuk surga. Jangan jadi orang Kristen karena hanya pengen masuk surga. Jadilah orang Kristen yang mengerti mengapa Anda jadi Kristen. Jadi setelah Anda jadi Kristen, Anda akan menyaksikan kehidupan yang berbeda. Karena kalau Anda menyaksikan apalagi di Facebook dan media sosial dan kehidupan kiri kanan Anda, nantinya banyak orang yang mengaku Kristen, rajin melakukan pekerjaan di gereja, tetapi hidupnya juga sebenarnya bukan sebagai penurut Allah. Jangan demikian, saudara. Tadi dikatakan Kristus itulah yang menjadi contoh. Dan kita juga untuk bisa mempersembahkan korban yang harum bagi Allah adalah dengan cara mencontoh, mengikuti Kristus sendiri, yaitu hidup di dalam kasih Kristus, saudara. Kalau kita hidup di dalam daging kita, tidak mungkin. Anda tidak mungkin, saya tidak mungkin. Dan itu pergumulan kita terus. Tetapi biarlah kita mau dirubah di dalam satu kehidupan baru. Dan kalau Anda perhatikan di ayat ketiga, dikatakan apa, saudara? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Kalau Anda benar-benar jadi orang Kristen yang sudah mengerti mengapa Anda jadi Kristen, tinggalkan, saudara, percabulan. Tinggalkan segala percakapan yang cabul di antara pertemuan Anda dengan teman-teman Anda. Kalau ngumpul, kalau ngerumpi, Anda tidak akan bermain-main dengan kata-kata tersebut. Kecuali kalau Anda masih mikir-mikir, saya pengen jadi Kristen, tapi saya masih belum mau melepaskan percabulan. Biarlah Anda pikirkan kembali. Anda hanya bisa memilih satu, mana yang Anda mau pilih. Anda mau dirubah di dalam kasih Allah di dalam Yesus Kristus, atau Anda tetap mau memelihara percabulan. Bahkan banyak pendeta, saudara, hamba Tuhan yang tertangkap basah melakukan percabulan. Dan sebagai orang Kristen, hati-hati.
di Facebook pun Anda bisa terjerat dengan rupa-rupa percabulan ya. Bayangkan itu. Perhatikan ya gambar-gambar yang tidak senonoh. Ada orang-orang yang tidak Anda kenal ya, mau jadi teman. Setelah itu menunjukkan bagian tubuhnya yang tidak senonoh ya. Anda bisa lihat aja secara diam-diam seperti saat ini ya. Tidak ada orang lain, saya di mobil sendiri, Anda di kamar sendiri. Anda bisa buka HP Anda ya. Menikmati itu semua. Menyangka bahwa mata Tuhan tidak bisa melihat Anda. Saudara, buktikan terhadap Tuhan sendiri jikalau Anda sudah menerima kasih Tuhan dengan kehidupan yang baru ya. Tidak dengan cara demikian. Karena kembali membership Anda, donasi Anda tidak akan menyelamatkan Anda, saudara, untuk bisa masuk surga kalau Anda tidak menunjukkan satu perubahan hidup baru. Karena tadi di ayat ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita yang di dalam Kristus Yesus disebut orang-orang kudus, saudara. Orang-orang kudus itu bukan mereka, bukan tokoh-tokoh yang sudah mati itu. Ya kalau mereka matinya di dalam Kristus Yesus, mereka juga dulunya disebut sebagai orang kudus ya. Saat ini Anda juga akan disebut sebagai orang kudus kalau benar-benar Anda sudah dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau tidak ya sebenarnya Anda sendiri yang hanya mau disebut dan merasa sudah menjadi orang kudus. Tetapi Tuhan melihatnya dengan kacamata yang lain. Itu yang akan membuat Anda sendiri bahaya, kita bahaya, saudara. Karena ternyata kita masih hidup di dalam dua alam. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus itu semua tidak pantas, saudara. Demikian juga perkataan yang kotor. Ya. Perkataan yang kotor. Anda masih berkata kotor di luar gereja, di luar persekutuan. Ya. Kalau Anda ketemu dengan teman-teman di warung atau di pinggir jalan, atau di mana Anda masih berkata-kata kotor yang tidak pantas, atau Anda teriak-teriak dengan kata kotor, saudara, itu juga bukan kata-kata bagi manusia baru lagi. Itu bukan perbendaharaan yang Anda seharusnya simpan. Itu sudah Anda buang, Anda sudah salibkan di dalam penyaliban Kristus Yesus. Ya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, ya, suka membual, suka menyombongkan diri dan sebagainya. Itu tidak lagi keluar dari mulut orang Kristen. Ya. Atau yang sembrono, ya. Karena hal-hal ini tidak pantas. Ya. Alkitab mengatakan tidak pantas, firman Tuhan mengatakan tidak pantas. Ya. Anda percaya nggak sih? Jadi Kristen akan isi firman Tuhan ya. Kalau Anda percaya, saudara, Anda akan mengalami perubahan hidup seperti yang Alkitab sudah tuliskan ya. Anda akan menjadi penurut Allah dan Anda akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda menjadi manusia baru, manusia yang lain ya. Itu semua disebut sebagai penyembah berhala ya. Orang sundal, orang cemar, orang serakah. Karena itulah sebetulnya Tuhan mereka. Apakah Tuhan Anda, Yesus Kristus, yang sudah Anda profesikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Diakah yang Anda tinggikan? Diakah yang Anda hidupi? Apakah Kristus adalah kehidupan Anda, saudara? Kalau tidak, itu semua hanya sebenarnya hampa sia-sia. Hampa sia-sia. Karena dikatakan apa, saudara? Ternyata kita hidup di dalam berhala kita. Berhala kita apa? Macam-macam ya. Kesombongan Anda, ya.
kecemaran Anda yang Anda sukai, dan sebagainya. Satu hal yang membuat Anda tidak akan hidup sebagai penyembah berhala jikalau Yesus adalah nomor satu. Ya, kalau Anda di Facebook, ya, tunjukkan, bagikan bagi teman Anda tentang Yesus, ya, tentang isi Alkitab, agar mereka mengenal Yesus. Ya. Takut, ya, boleh, ya, tapi jangan terus-terusan jadi takut, karena Kristus sendiri tidak takut untuk mati bagi dosa Anda. Harganya mahal, saudara. Biarlah Anda boleh membayar kasih Allah di dalam Kristus Yesus dengan kasih Anda, yaitu ketaatan Anda. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atau orang-orang durhaka. Ya, cincelah ya, jadi Kristen ya jangan gitu deh ya. Masa begini begitu nggak boleh ya. Ngomong begini ngomong begitu nggak boleh gitu ya. Kembali saudara, itu tergantung nanti sendiri. Yang Anda harus hadapi adalah Yesus Kristus. Dia yang akan menilai saya, dia yang akan menilai saudara. Apakah kita telah benar-benar menjadi anak tebusan Yesus. Dan mudah-mudahan saudara, saya berharap setiap orang yang mengaku Kristen, dia benar-benar menjadi anak tebusan Yesus, yang hidupnya telah diubah oleh Yesus. Kalau tidak, ya sebetulnya sayang, percuma Anda buang-buang waktu. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan berkawan dengan orang yang mengaku Kristen, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan jikalau dia sudah dirubah di dalam Kristus Yesus. Kembali saudara-saudara, teman-teman, jadi Kristen itu tidak mudah ya. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Ya, hanya sejauh dari sini ke hati Anda. Kalau Anda menyadari Anda memerlukan Yesus, serahkanlah hati Anda, agar otak Anda pun dirubah, perbuatan Anda dirubah. Hanya ada satu alam, tidak dua alam. Pilihlah, saudara, agar Anda, kalaupun tidak tahu kan, kapan Anda mau mati. Ya. Anda ingin hidup panjang, saya ingin hidup panjang, saudara. Ya. Tetapi kalau hari ini hari terakhir, siapa tahu. Tetapi kalau Anda tahu, Anda sudah benar-benar menyerahkan hidup Anda dan diberi hidup baru di dalam Kristus Yesus, Anda akan memiliki keyakinan hidup. Kapanpun Tuhan panggil, siap. Meskipun Anda akan berdoa, Tuhan, saya mau melihat anak cucu saya besar, saya ingin mengajar mereka, saya akan membawa mereka, saya akan menjadi contoh bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.